terhormat Bapak Slamet Supriyadi, Eskom MID. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini kita dikaruniai nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lembaga tercinta kami, yaitu lembaga SD Unggulan Nahdlatul Ulama yang kecil tetapi insya Allah barokah. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua apa saja yang diberikan kepada CGP kami memberikan manfaat bagi CGP itu sendiri, bagi lembaga, dan juga bagi anak didik kita semuanya. Dan tak lupa selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita, membuka mata hati kita untuk menjadi manusia yang selalu berjalan lurus, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan semua sunat-sunatnya dan juga nanti mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Slamet Supriyadi dan juga Bapak Resiki beserta guru-guru yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami selaku Kepala Sekolah SD Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada guru kami, walaupun kami lembaga luar negeri, lembaga swasta, tapi kami juga diberi kesempatan untuk belajar bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka. Walaupun ini saya dengar-dengar sudah di ujung, mudah-mudahan tidak di ujung agar guru-guru yang lain juga merasakan, karena saya kira ini sangat bermanfaat sekali bagi pengembangan diri seorang guru, apalagi guru-guru pemula. Itu sangat baik sekali. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak kesempatan ini yang telah diberikan pada guru-guru kami tadi. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan tadi betul-betul bermanfaat. Betul-betul bermanfaat. Karena sesuatu yang kita lakukan tidak bermanfaat, ya mubazir, kita membuang waktu, membuang tenaga, kemudian membuang uang, ya semua itu akan tidak ada artinya. Maka dari itu harapan kami mudah-mudahan manfaat. Supaya bermanfaat, maka ada ketulusan dari tim Monet atau tim narasumber, tim yang punya ilmu untuk membagikan secara tulus kepada calon-calon guru penggerak. Nah, calon-calon guru penggerak di sini juga mohon dengan keikhlasannya untuk berbagi praktek baik kepada teman-teman sejawat yang belum ada kesempatan dipanggil langsung oleh BPKB. Nah, seperti itu. Kalau saya sudah merasakan 3 kali dipanggil BPKB di dalam kompel Bapak, dan di situ saya langsung gerak banget. Nah, ini manfaatnya. Kenapa saya bilang di dalam kurikulum merdeka itu sangat berdampak bagi sekolah kami, karena dengan adanya kombel ini yang saya rasa kombel itu langsung gerak dan kombel kami berjalan, dan banyak karya inspiratif yang diciptakan oleh guru-guru, baik dari SPP-nya, dari metodenya, kemudian dari strategi pembelajaran, bagaimana untuk mengajar anak-anak yang diferensiasi. Nah, soal benar dan tidak benarnya itu urusan kami nanti, karena anggapan kami kalau sesuatu yang kita peroleh tidak kita laksanakan, kita tidak action, maka kita tidak akan pernah tahu benarnya di mana, salahnya di mana. Maka dari itu kami berani untuk ke sana, walaupun kadang-kadang kami juga geruduk-geruduk gitu, mendahului keminter gitu Bapak, keminter. Ya tujuan kami ya itu untuk evaluasi kebenaran. Ya oposisi kurikulum merdeka itu sebetulnya seperti apa, sehingga alhamdulillah teman-teman kami juga sebagian besar, ya sebagian besar sudah paham, walaupun mereka belum terlibat di CGP, tapi mereka juga kepingin Bapak untuk di CGP. Tapi sebentar lagi dengar-dengar sudah ada, nah ada perubahan, tapi nggak apa-apa ada perubahan, karena memang mereka adalah ahlinya dan tahu nanti Indonesia itu mau dibawa kemana, dan anaknya harus mempersiapkan seperti apa, itu sudah dipikir matang-matang. Maka kami juga selaku aparat negara, saya yang selaku aparat negara
juga untuk teman-teman yang juga pengampu, pengemban amanah pendidikan, nah juga harus mengikuti. Insya Allah kalau kita mengikuti, tidak rewel dengan inspirasi kita masing-masing, dengan metode dan cara dan gaya kita masing-masing, insya Allah bisa berjalan lurus Bapak. Yang penting itu tidak melawan, itu aja. Yang bahaya kita yang melawan sehingga berseberangan itu. Nah insya Allah karena kita sekolah NU punya karakter ahli sunnah wal jamaah dan gitu, jadi adab sopan santun terhadap yang lebih tua, terhadap yang lebih pintar, terhadap yang lebih itu betul-betul kami menghormati gitu. Untuk selebihnya kami menyesuaikan. Nah seperti itu, maka tidak pernah lepas dari mulut saya ini untuk selalu berterima kasih kepada BPGB yang juga selalu menyertakan kepada kami guru-guru swasta. Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah panjenengan ini teringat saat saya dulu menjadi guru honorer. Masih muda-muda seumuran panjenengan ini, baru lulus kuliah, saya langsung kerja. Nah, saya dulu tidak pernah punya cita-cita jadi guru, tapi kakek saya mengatakan kamu besok jadi guru deh. Masalahnya waktu mulai pulang ngaji gue enak. Saya dulu waktu kecil mulai ngaji kan di langgar. Saya di Madura itu punya langgar diwakafkan, di Jember punya langgar diwakafkan gitu. Besok jadi guru, saya tidak mau. Untuk menghindari jadi guru itu saya masuk teknik informatika, nggak masuk ke UN, nggak masuk ke keguruan. Saya bekerja sebagai, begitu lulus teknik informatika, saya bekerja sebagai programmer. Saya membuat program di Ulingi, di Blitar. Tapi kenyataan kata kakek saya itu bukan ramalan. Itu ternyata saya enjoynya memang jadi guru. Waktu pertama kali saya diterima di Gramakom Jakarta, Pak, di perusahaan komputer. Saya diterima kan Eskom, sarjana komputer ya. Saya diterima di Jakarta. Saya bekerja di sana. Tiba-tiba ditugaskan di Malang. Dan di Malang itu saya ditugaskan di sebuah sekolah Katolik. Dan di situ saya menjadi guru. Yang saya ajar adalah guru-gurunya saja. Sampai diminta untuk mengajar murid-muridnya. Dan aku ya ternyata enjoy jadi guru itu, dan nikmat luar biasa jadi guru itu ya. Bapak Ibu, jadi guru itu apa sih yang kita dapatkan? Pahala. Jangan Anda berpikir jadi guru saya akan kaya, nggak bisa. Nggak bisa, jadi guru kaya itu nggak bisa. Tapi paling tidak doa-doa baik dari murid-murid Anda itu yang akan membawa Anda nanti sukses atau tidaknya kehidupan Anda. Pegang aja di situ, nggak usah mikir kapan saya kayanya, sudah usia sekarang saya nggak kaya. Enggak, nanti kaya itu akan datang sendirinya. Ya benar. Rezeki itu tidak bisa ditiru. Kalau Anda melihat kepintaran seseorang, Anda bisa tiru. Tapi kalau melihat rezeki seseorang, Anda tidak bisa tiru. Itu jangan. Ya. Maka kalau Anda nanti akan ditakdirkan kaya, pasti kaya. Tapi kalau Anda ditakdirkan pintar, pasti juga akan pintar. Seperti itu. Nah, seusia Anda ini usia yang produktif sekali. Kalau seperti ibu kepala sekolah, ini sudah banyak capeknya. Seperti saya sekarang sudah banyak capeknya. Tapi seperti Anda ini sangat luar biasa. Tidak pernah kenal capek. Terus belajar. Ya, kalau kita ikhlas saat ini, baik saat ini, insya Allah yang akan datang akan baik. Jangan pikirkan yang sudah lalu, karena itu sudah menjadi kenangan, nggak akan kembali. Maka baikkan hari ini, maka hari esok akan baik. Itu pegang. Jadi guru. Ya. Rupanya saya kok guru swasta Pak di NU bulan misalkan seperti tidak masalah. Yang penting nawa itu Anda. Nanti Anda tidak tahu nasib Anda 2 tahun 3 tahun lagi ke depan mau jadi apa tidak tahu. Ya, yang penting mohonlah sekarang supaya Anda diberikan yang terbaik. Dan karena Anda mengajar di sekolah SD Nahdlatul Ulama SD unggulan ini, doakan juga sekolah ini. Kalau Anda mendoakan sekolah ini semakin maju, Anda pun yang mendoakan akan semakin maju. Dan murid-murid Anda semua itu akan mendoakan Anda. Itu ya, jangan patah arang bahwa jadi guru itu tidak bisa kaya. Bisa, kaya itu adalah takdir Allah. Ya. Kalau Anda nanti suatu saat jadi kaya, siapa tahu tiba-tiba jadi guru, tiba-tiba diterima jadi dosen, dari dosen diterima jadi konsultan ini, pasti kaya. Ya. Tapi kalau sekarang Anda hanya mimpi doang, nggak pernah bekerja, nggak akan bisa. Bekerja saja dulu. Mumpung masih muda, kerja saya ingin ikut pada yang lebih sepuh, katanya Ibu Nur tadi mengatakan benar sekali. Ya, seperti itu. Ya, itu motivasi untuk Anda.
jadi guru yang juga ketika diskusi bagaimana komunitas transisi yang dijalankan di sekolah sekarang jadi gurunya guru dari ada inovasi katanya jadi gurunya guru hampir memang panas ya di situ. kemudian yang keempat adalah coaching. Nah, Ibu siapa ini? terus pendampingan kita Main dari kelas 1 dan jalannya baik maka gimana kuliah sebelum jadi CIB dan setelah jadi siapa juga untuk Kuliah itu memang dari awal itu memang orangnya gigih banget, gigih, baik kemudian semangat dalam ya, kita belajar. Jadi ke fokus sebelum menjadi CGP pun beliau sudah Kira-kira mengingatkan kita berapa memang bulan dari ini ya? semangatnya. Kita kalau ada diskusi kelompok atau apa itu memang beliau itu memang unggul gitu, unggul. Dan setelah CGP pun tetap imbasnya juga sama ke kita. Dan mungkin kalau di CGP kan lebih bisa meningkatkan motivasi saya untuk bisa mengikuti jejaknya beliau. Karena beliau banyak sekali prestasinya. Jadi saya juga ingin seperti beliau dan belajar banyak dari beliau seperti itu. ya kalau itu bisa Pak? Main dari Kiranya apa? Kok bisa ya seperti itu? Kok saya tidak bisa? Karena memang dari awal masuk sini saya memang sudah saling berkolaborasi sama beliau. Awal kan dulu itu bapak saya sama beliau sebelumnya dan memang beliau itu banyak membantu sekali selama 10 tahun ini beliau membantu sekali. Kalau menurut saya kuliah itu sangat memotivasi saya. Sebelumnya kan saya belum pernah terjun ke kelas 1, jadi kayak belum belajar. Jadi kalau kelas 1 itu agendanya apa, pada kesempatan itu bagaimana, kayak positifnya itu bagaimana. Pembelajaran itu kita harus benar-benar menyiapkan apa yang perlu kita siapkan sebaik-baiknya. Contohnya kemarin saya memberikan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran. Saya selalu mengupdate ice breaking dan yel yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran seperti itu. Kemudian menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif seperti itu. Dan yang keempat, guru harus bisa memiliki pendekatan yang lebih intens pada siswa. Jadi buatlah anak-anak itu jatuh cinta kepada kita dulu sehingga kehadiran kita nanti akan ditunggu oleh mereka seperti itu. Seperti itu Bu ya. Betul Ibu, sangat setuju. Karena sesuai yang kata Bu Mai sampaikan tadi, kita harus terus mengupdate diri sesuai zamannya. Seperti yang filosofi KHD bahwa kita juga harus menuntun murid sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti itu. Alhamdulillah Bu Mai, serangkaian kegiatan seperti itu sudah selesai. Semoga bisa menjadi apa ya, bisa berdampak dengan teman yang lain, kemudian terus untuk Bu Mai kedepannya bisa menciptakan pembelajaran yang semakin baik untuk anak-anak seperti itu. Semakin menarik juga itu. Semangat juga buat kuliah. Terima kasih Bu. Lancar cekalinya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dari pasca seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. baik kuliah artinya proses supervisi akademik yaitu pasca observasi terlampaui. Alhamdulillah. Mai kalau mau ke kelas barangkali Boleh. Terima kasih ya, mohon maaf teman-teman. Iya, enggak apa-apa, saya senang Pak. Enggak apa-apa dikartu terus. Jangan kasihan anak-anak. Saya khawatir nanti Iya, enggak apa-apa. kalau Iya. kuliah lakukan kiranya akan bisa memperdalam pemahaman tentang segitiga restitusi itu ke depan. Selain saya akan terus mempelajari, kemudian yang paling utama adalah karena ada pepatah bisa karena terbiasa ya. Ya. Jadi saya harus secara konsisten menerapkan itu jika ada masalah di kelas saya. Jadi kalau ada masalah, saya coba untuk dengan menerapkan segitiga restitusi, meskipun tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi itu. Tapi masalah mana yang bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, saya akan berupaya untuk menggunakan dengan segitiga restitusi tersebut. Karena dengan saya sering menerapkannya, maka juga saya akan terbiasa menggunakannya. Jadi nanti secara tidak sadar saya juga akan bisa menerapkan
segitiga restitusi ini karena ini juga bisa membentuk karakter baik untuk siswa gitu. Memang tidak mudah kuliah ya. Iya. Saya sendiri dengan segitiga restitusi itu kadang kok begini ya, ini memang ada sesuatu yang harus kita lakukan melebihi dari segitiga restitusi agar anak itu benar-benar disiplin. Iya, Namun betul. saya yakin juga bahwa penerapan segitiga restitusi ini juga memang sangat efektif ya, walaupun tidak semua bisa terselesaikan seperti yang kuliah tadi. Iya. Memang sudah pernah menerapkan seperti Sudah pernah Bapak. seperti yang saya lakukan juga mengalami kasus seperti itu. Nah, kemudian kira-kira kapan waktu yang kuliah butuhkan atau lakukan untuk segera menindaklanjuti rencana tadi? Secepatnya Bapak, karena kan masalah yang terjadi di kelas kan kita tidak duga kapan adanya gitu kan, udah mungkin hari ini tidak, kita belum tahu besok ada atau tidak gitu kan. Jadi ya secepatnya kalau bisa dimulai besok gitu. Kalau misalkan ada masalah yang harus kita tangani dengan segitiga restitusi, ya saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut agar agar masalah atau permasalahan yang ada di kelas itu bisa menemukan solusi dari siswa tersebut. Baik, luar biasa kuliahnya. Dan seperti yang pernah saya alami kalau seperti itu, memang untuk penerapan segitiga restitusi itu ya juga tidak semudah seperti yang kita lihat dan kita baca, tapi memang perlu untuk praktik dan latihan lagi sehingga kita bisa tahu, karena kan anak sekarang juga sudah pinter-pinter ya, dengan kadang kita restitusi nanti hasilnya ya kayak gitu. Baik, untuk kemudian hari ini memang sangat luar biasa sebenarnya ya. Kira-kira untuk pendampingan kita hari ini, pendampingan 5 ini, kira-kira apakah ada hal-hal tambahan yang ingin beliau butuhkan selama pendampingan tadi? Oke, salah satunya adalah saya ucapkan terima kasih dulu pada Pak Rusli mendampingi saya di pendampingan 5 ini. Nah, untuk hal-hal yang kepingin saya peroleh dari jenengan atau saya butuhkan, yaitu nanti informasi terkait apa yang akan saya persiapkan di pendampingan individu ke-6 Bapak, terkait informasi tersebut, kemudian dalam penerapan nanti bagaimana prosesnya di pendampingan individu ke-6. Terima kasih sudah diingatkan, namun memang itu tugas saya untuk menyampaikan ya. Karena sudah diingatkan maka saya jawab ya. Untuk pendampingan individu ke-6 Bulia ya, Bulia masih ingat dulu itu waktu PI 2 dan saya suruh untuk mendownload apa itu yang namanya form 360 derajat itu. Masih ingat? Nah, itu nanti disiapkan, kemudian juga menyebarkan kuesioner tadi kepada 1 kepala sekolah ya, kemudian 5 rekan guru dan 5 CGP ya, seperti persis yang ada di PI 3 dulu ya. Nah, kemudian jangan lupa tentunya nanti mengisi evaluasi diri yang selanjutnya dilengkapi untuk mengupload di LMS. Jangan sampai kayak kemarin bingung ya, kita nggak tahu apa yang kurang, ternyata lupa untuk mengupload berkas-berkas tadi ya betul. Jadi nanti PI 6 itu persis seperti yang dilakukan saat PI 3. Jangan nanti cari murid-murid untuk menilai perkembangan dari kuliah selama mengikuti program ini. Tentunya kan hasilnya kan lebih baik kalau dari kemarin aja sudah dinilai baik. Setelah sekarang semakin bisa membuat suatu program yang berdampak, tentunya kan akan ada peningkatan juga. Kemudian juga di PI 6 itu ya Bulia, sebelumnya Bulia melakukan dulu yang apa namanya itu diskusi tentang pemetaan aset dulu ya. Alhamdulillah sudah saya lakukan di hari Sabtu kemarin Pak. Ya, ini karena memang jadwalnya maju ya, sehingga yang perlu saya sampaikan sudah kedahuluan Pak. Ya, karena ini dulu kan mestinya loka itu tanggal berapa itu? 16.
jadi langsung mundur ke 23. Nah, sehingga akhirnya apa yang ada di moderasi itu Pak, kedahuluan dilakukan ya. Namun saya sampaikan saja dulu ya Pak, untuk bisa dilengkapi. Yang pertama itu untuk pemetaan aset kuliah, yang pertama adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Anggap saja belum ya. Kemudian mengundang aktor, ya, aktor itu bisa kepala sekolah, bahkan guru, murid, ya kalau komite bisa ya komite yang nantinya bisa terlibat dalam diskusi. Jangan lupa agar suatu diskusi atau rapat itu diakui, maka perlu membuat notulen diskusi dan ada foto kegiatan ya, sehingga nantinya kuliah bisa mengumpulkan hasil pemetaan tadi menjadi aksi nyata di modul 3.2 ya. 3.2 betul. Bagaimana beliau? Apa ada lagi yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum kita tutup? Alhamdulillah cukup jelas Bapak, matur nuwun, sehingga nanti kedepannya saya di PI 6 bisa mempersiapkan apa yang harus saya siapkan yang sudah jenengan jelaskan tadi terkait dokumen-dokumen, terus terkait aksi nyata yang harus saya lakukan seperti itu Bapak. Matur nuwun, sudah jelas menurut saya. Baik, jangan lupa minggu depan kita ketemu di Loka 5 ya. Loka 5. Loka 5 ya. Loka 5 itu lagi Loka 6 Pak, langsung di kebun Pak. Berjajaran. Ya, saya harap nanti dipersiapkan ya kuliah, karena kita di Loka 5 nanti hanya 2 kelas ya, jadi mungkin ya tolong dipersiapkan tentang apa programnya itu, sehingga nanti di sana kita tidak kesulitan untuk jalannya Loka, karena kalau biasanya kan 3 kelas, kalau cuma 2 kelas nanti kemungkinan kekurangan mungkin ya, kalau materi tidak kekurangan peran, karena kita kan biasanya tinggal buat 5 kelompok, kalau cuma 2 kelas juga tidak bisa. Mungkin seperti itu dari saya beliau. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun juga sesuatu yang kurang bisa memuaskan kuliah pada pendampingan hari ini, saya sebagai manusia, dan jika memang banyak kata-kata saya yang kasar ya mohon maaf, karena memang saya ini manusia itu bangsanya bangsa kasar, jadi bisanya ngomong yang kasar-kasar, dan saya bukan makhluk halus yang bisanya ngomong halus. Kita tutup untuk PI 5 ini dengan salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.